Keputusan besar mengguncang jagat sepak bola tanah air. Patrick Kluivert resmi dilepas sebagai pelatih timnas Indonesia. Siapa sebenarnya yang bertanggung jawab? Dan siapa calon pengganti yang paling realistis? Sebelum kita lanjut videonya, kalian boleh subscribe dan like video ini supaya admin semangat. Patrick Kluivert resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari 2025 dengan kontrak hingga 2027, membawa harapan besar untuk membawa Garuda terbang lebih tinggi dan menembus Piala Dunia 2026. Awalnya, penunjukan legenda Belanda menimbulkan kontroversi, di mana pelatih sebelumnya Shin Tae-yong yang membangun proses timnas Indonesia dari nol, tiba-tiba dihentikan begitu saja. Namun mau tidak mau, publik harus dipaksa percaya pada pengalaman Kluivert di Eropa bisa menjadi fondasi baru bagi sepak bola nasional. Namun, seiring waktu, harapan itu memudar. Indonesia tampil inkonsisten di kualifikasi, menelan kekalahan beruntun dari Arab Saudi dan Irak yang akhirnya memupus peluang lolos ke putaran berikutnya. Kekalahan tipis 1-0 dari Irak di Jeddah menjadi titik balik. Sehari setelahnya, PSSI secara resmi mengumumkan pemutusan kerjasama dengan Kluivert atas dasar kesepakatan bersama. Meskipun tidak ada pernyataan eksplisit mengenai alasan tunggal, berbagai laporan menyebut bahwa keputusan ini diambil setelah serangkaian evaluasi internal, termasuk performa tim yang stagnan dan hubungan yang kurang harmonis antara pelatih dengan sejumlah pemain, serta staf. Pemerintah melalui Kemenpora juga dikabarkan menyambut baik keputusan ini, menganggapnya sebagai langkah realistis untuk membuka jalan bagi restrukturisasi tim nasional. Dengan demikian, berakhir sudah era singkat Patrick Kluivert di Indonesia. Sebuah masa yang dimulai dengan ambisi besar, namun berakhir dengan realitas pahit di tengah tingginya ekspektasi publik. Sejak awal masa jabatannya, performa Patrick Kluivert bersama timnas Indonesia kerap menuai kritik tajam dari pengamat dan publik. Banyak yang menilai bahwa Kluivert gagal memahami karakter sepak bola Indonesia, baik dari sisi taktik maupun psikologis. Pendekatannya dalam merangkul ruang ganti dan melihat kekurangan dan kelebihan para pemain tak berjalan mulus. Meskipun sebagian besar pemain timnas berasal dari negara Belanda, sama seperti Kluivert, nyatanya faktor tersebut tak bisa menjadi patokan, sehingga tim kerap kali gagal dalam membangun semangat kolektif. Di sejumlah laga penting, terutama di kualifikasi Piala Dunia, keputusan taktisnya sering dipertanyakan, mulai dari pemilihan formasi, rotasi pemain yang tak konsisten, hingga pergantian pemain yang justru mengacaukan ritme permainan. Pengamat juga menyoroti lemahnya kemampuan Kluivert dalam membangun mental tim. Para pemain kerap terlihat gugup di momen-momen krusial, terutama saat menghadapi lawan yang lebih kuat. Dari sisi statistik, hasil yang dicapai pun jauh dari memuaskan. Persentase kemenangan rendah, jumlah gol minim, dan pertahanan yang rapuh. Kritik lain muncul terkait komunikasi internal yang dinilai kaku, serta kurangnya adaptasi terhadap budaya dan cara kerja sepak bola Indonesia. Semua faktor ini memperburuk hubungannya dengan publik dan media, membuat atmosfer di sekitar tim menjadi tegang. Pada akhirnya, kegagalan memenuhi target utama membawa Indonesia melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia menjadi pukulan terakhir yang mengakhiri masa kepelatihannya. Bagi banyak pihak, pemecatan ini bukan sekedar soal hasil, melainkan refleksi dari ketidakmampuan Kluivert menyatu dengan jiwa dan semangat sepak bola Indonesia itu sendiri. Setelah pemecatan Kluivert, perhatian publik langsung tertuju pada satu pertanyaan besar. Siapa yang akan menjadi pelatih baru timnas Indonesia? Sejumlah nama langsung bermunculan di berbagai media dan forum sepak bola nasional. Kandidat pertama yang paling banyak dibicarakan tentu saja Shin Tae-yong. Sosok yang sebelumnya sukses membangun pondasi kuat bagi timnas dengan gaya disiplin dan program jangka panjang. Banyak pihak menilai kembalinya STY bisa mengembalikan stabilitas dan semangat yang sempat pudar. Selain itu, muncul nama Giovanni van Bronckhorst, mantan pelatih Rennes asal Belanda yang memiliki darah Indonesia dari ibunya. Kombinasi menarik antara pengalaman Eropa dan koneksi emosional terhadap tanah air. Dari Portugal, Bernardo Tavares, pelatih yang sukses bersama PSM Makassar, juga masuk radar karena kemampuannya memahami karakter pemain lokal serta kedekatannya dengan atmosfer Liga Indonesia. Tak ketinggalan, Jesus Casas, mantan pelatih Irak yang membawa timnya tampil solid di kualifikasi, juga disebut sebagai opsi rasional dengan pengalaman di level Asia. Sementara itu, Timur Kapadze dari Uzbekistan mencuri perhatian publik setelah memberi respon positif saat ditanya soal peluang melatih Indonesia, meski pengalamannya di level tim nasional masih terbatas. Di balik nama-nama itu, beberapa pelatih asing lain dari liga lokal juga dikabarkan masuk dalam pengawasan PSSI sebagai alternatif. Namun hingga kini, belum ada keputusan resmi. Siapapun yang akhirnya terpilih, ia akan mewarisi pekerjaan besar, membangun kembali kepercayaan publik, mempersatukan pemain lokal dan diaspora, serta menciptakan arah permainan yang jelas untuk masa depan sepak bola Indonesia.
Siapapun yang akan menggantikan Patrick Kluivert di kursi pelatih timnas Indonesia akan langsung dihadapkan pada tantangan yang sangat berat. Tekanan publik luar biasa besar, karena supporter Indonesia bukan hanya menginginkan kemenangan, tapi juga permainan yang menggugah semangat dan membangkitkan kebanggaan nasional. Pelatih baru harus mampu membangun ulang kepercayaan diri tim yang sempat runtuh, memperbaiki mental bertanding pemain agar lebih tangguh menghadapi tekanan, sekaligus menemukan keseimbangan antar pemain lokal dan diaspora yang kini menjadi bagian penting skuad Garuda. Ia juga harus cepat beradaptasi dengan karakter sepak bola Indonesia yang unik, penuh semangat, tapi kerap sulit disiplin secara taktik. Agenda padat seperti FIFA Matchday, Piala AFF, hingga kualifikasi Piala Asia menuntut kerja cepat, strategi matang dan koordinasi erat dengan PSSI. Selain itu, tantangan non-teknis juga menanti, mulai dari fasilitas latihan, manajemen jadwal liga yang kerap bentrok, hingga ekspektasi media yang terus menyorot setiap langkah. Sang pelatih tidak hanya harus memikirkan kemenangan jangka pendek, tapi juga membangun fondasi jangka panjang untuk masa depan sepak bola nasional. Dalam situasi ini, kemampuan beradaptasi, kepemimpinan kuat, dan pemahaman mendalam terhadap kultur Indonesia akan menjadi kunci utama untuk mengubah tekanan menjadi momentum kebangkitan. Pemecatan Patrick Kluivert menjadi momen refleksi besar bagi sepak bola Indonesia, menandai berakhirnya era singkat yang dimulai dengan penuh ambisi namun berujung pada kekecewaan. Di balik hasil yang tidak sesuai harapan, keputusan ini juga membuka lembaran baru untuk mengevaluasi arah jangka panjang timnas. Apakah Indonesia akan tetap mengejar pelatih asing dengan nama besar, atau kembali mempercayakan tim pada sosok yang benar-benar memahami kultur sepak bola lokal? Sejumlah nama sudah bermunculan sebagai calon pengganti, dari Sinteyong yang dikenal disiplin dan konsisten, hingga Giovanni van Bronckhorst dan Bernardo Tavares yang punya koneksi kuat dengan sepak bola Asia Tenggara. Namun siapapun yang nantinya terpilih, tantangannya sama, mengembalikan kepercayaan publik, membangun karakter tim, dan membawa Garuda kembali terbang tinggi di pentas Asia. Kegagalan Kluivert seharusnya tidak hanya dilihat sebagai akhir, melainkan sebagai peringatan bahwa kesuksesan tidak bisa dibeli dengan nama besar, melainkan dibangun melalui pemahaman, kesabaran, dan dedikasi terhadap akar sepak bola Indonesia. Kini bola ada di tangan PSSI. Keputusan berikutnya akan menentukan apakah kita akan kembali terjebak dalam siklus yang sama, atau justru menemukan sosok yang benar-benar bisa mewujudkan mimpi besar bangsa ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.